CPNS 2026 angkatan 17 kelompok 2. Saya berasal dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Learning Journal Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara. Dalam pembelajaran ini terdapat dua metode pembelajaran. Pertama yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus, metode pembelajaran melalui media online atau Zoom meeting bersama dengan video suara. Yang kedua, pembelajaran asinkronus. Dalam pembelajaran asinkronus ini kita diberikan modul untuk dipelajari serta mengerjakan tugas-tugas. Ada 3 poin penting dalam pembelajaran agenda. Pertama, sikap perilaku bela negara. Yang pertama, materi wawasan kebangsaan. Dalam pembelajaran materi wawasan kebangsaan ini, kita tahu dan kita menjadi tahu bahwa bagaimana kita sebagai warga Indonesia memiliki cara pandang untuk melihat bagaimana bangsa dan negara ini. Ada 4 pokok-pokok utama dalam pembelajaran wawasan kebangsaan. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Adapun pokok-pokok pikiran dari wawasan kebangsaan yang saya tangkap dari pembelajaran ini, bagaimana kita memiliki kecintaan terhadap tanah air, bagaimana kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana kita setia terhadap Pancasila dan ideologi negara ini, dan bagaimana kita memiliki rasa berkorban untuk bangsa dan negara ini. Materi yang kedua yaitu materi kesiapsiagaan bela negara. Pada pembelajaran kesiapsiagaan bela negara ini kita diajarkan untuk bagaimana kita memiliki kesiapsiagaan kita untuk menjaga negara kita baik secara fisik, mental, sosial, dan juga bagaimana kita menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan-gangguan lain. Bukan cuma gangguan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri juga. Bukan juga cuma mengangkat senjata ataupun berperang, tapi bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita profesional dalam bekerja, khususnya dalam lingkup ASN. Tapi tidak menutup juga kemungkinan kita sebagai masyarakat Indonesia. Materi yang ketiga dalam pembelajaran agenda pertama yaitu analisis isu kontemporer. Dalam pembelajaran analisis isu kontemporer kita diajarkan bagaimana mengkaji permasalahan terkini secara kritis dan sistematis untuk memahami penyebab atau dampak serta solusi yang mungkin dilakukan dalam permasalahan-permasalahan entah itu yang terjadi di lingkungan kerja ataupun di lingkungan bermasyarakat. Ada beberapa isu-isu yang sering dibahas dalam isu kontemporer itu ada isu korupsi, narkoba, radikalisme, pencucian uang atau money laundering, proxy war atau hoax, dan masih banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dalam pembelajaran analisis isu kontemporer ini kita juga diajarkan bagaimana pergeseran kondisi baik dalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam suatu negara, karena akan berdampak pada masyarakat secara langsung. Selain itu kita juga diajar untuk bagaimana kita menganalisis untuk menghadapi isu-isu ini, serta kita diajarkan berpikir kritis, bersikap profesional dalam bekerja. Ada juga materi yang menyangkut tentang konflik kepentingan. Dalam konflik kepentingan ini, sebelum saya mempelajari ini, saya tidak tahu bahwa inilah yang disebut konflik kepentingan. Terkadang kita juga sering melakukan itu, tapi kita tidak sadar bahwa inilah yang termasuk dalam konflik kepentingan. Terlebih dalam kita sebagai ASN, kita harus tahu yang mana termasuk dalam konflik kepentingan dan yang mana bukan, karena dalam konflik kepentingan ini banyak menuntut profesionalisme kita
kita diajarkan bagaimana kita sebagai seorang ASN untuk profesional dalam bekerja. Karena dalam konflik kepentingan ini ada hal yang tidak kita sadari dan juga ada juga yang memang ya dilakukan secara sadar. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari Learning Journal Agenda 1. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.